Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Posisi hari ini, pagi ini kita sedang ada di lahan Bapak Kepala Desa Antok di Desa Gayam, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Sebelum kita membahas tanaman Bapak Kades Antok, saya pagi ini spesial edition ditemani anak-anak saya atau adik-adik saya, seorang mahasiswi. Oh, mahasiswa guys, itu mahasiswi yang saat ini pengen terjun di dunia bawang merah. Yang jelas adik-adik kita ini magang guys, pengen belajar tentang budidaya bawang merah. Di samping kiri saya ada Mas Afif dari Tuban, di sebelah kanan saya ada Mas Maknun dari Bojonegoro sendiri guys. Kita ajak ke Rembang guna dan tujuan memang kita akan meneliti tanaman bawang merah milik Bapak Kepala Desa di Desa Gayam, Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang. Sebelum kita membahas tanaman, biar enak, biar gak tegang, silahkan memperkenalkan diri, dari universitas mana, mulai dari kiri dulu. Perkenalkan, nama saya Saadil Afif dari Tuban, dari Universitas Bojonegoro. Universitas Bojonegoro apa jenenge? Unigoro. Unigoro. Tujuannya sampean ke sini apa? Tujuan saya di sini mau belajar budidaya bawang merah dan cara pengembangannya. Oh, budidaya bawang merah pengembangannya. Pengembangannya agar bisa maksimal. Bisa maksimal tonasenya. Ya. Oke, kita pindah ke sebelah kanan saya, ada Mas Maknun. Monggo memperkenalkan diri Mas Maknun. Perkenalkan, nama saya Jawahirul Maknun dari Bojonegoro. Bojonegoronya mana? Bojonegoronya Kecamatan Ngasem. Kecamatan Ngasem. Dari universitas mana Mas? Dari Unigoro atau Universitas Bojonegoro. Dari Unigoro atau Fakultas Pertanian. Fakultas Pertanian. Jadi adanya sampean tak ajak ke sini, sampean itu mau tak ajari. Terima apa gak ki? Siap. Ngajari mahasiswa loh guys yo. Terima gak terima yo. Dan kalau dari Ngasem, insya Allah Gusman Bojonegoro akan pendampingan di Kecamatan Ngasem. Insya Allah seminggu lagi saya ke Ngasem, ke tetangganya sampean Mas. Siap. Orangnya saat ini masih luar kota dan akan membuka lahan kurang lebih 4.000 meter persegi. Nanti pendampingannya Gusman Bojonegoro. Jadi sampean nek magang gak ada so. Siap. Tetep ada. Gak apa-apa, kan belajar. Oh kan belajar, oke. Ini kita akan membahas tanaman Bapak Antok yang saat ini usia 47 HST, yang lagi viral. Batangnya sak tebon-tebon. Batangnya sak tebon-tebon. Dicut sampean. Disut Mas Ucup. Ini batangnya sak tebon-tebon dan keluar bunganya. Tingginya kira-kira berapa Mas Afif? ayo dengkul sikut Kira-kira sak lengan. Elek setengah meter nek. Tinggi, yang jelas ini tinggi. Terus anakannya banyak, sistem tanamnya itu pakai pagar. Dipagar sampingnya. Jadi samping kanan kirinya dipagar. Dan PR dari yang merawat tanaman ini, apakah nanti bisa menurunkan umbinya supaya bisa maksimal atau tidak. Karena masih kebanyakan petani
itu hanya bisa membuat tanamannya subur, tapi tidak bisa memaksimalkan pengumbiannya. Jadi cenderung gimana tanamannya bisa subur, tapi lupa tidak bisa menurunkan umbinya tidak bisa maksimal. Salah satu faktor yang membuat kenapa umbi tidak bisa maksimal di saat tanaman itu sudah memasuki masa generatif atau masa pengumbian, masih salah satunya masih digenjot menggunakan nitrat atau nitrogen. Jadi untuk nutrisi itu terbagi antara pertumbuhan dan pengumbian. Jadi untuk solusinya jika tanaman sampean sudah subur, hentikan pertumbuhannya, hentikan pemakaian CPT, hentikan pemberian nitrogen. Efek dari di saat sudah masa pengumbian atau masa generatif, jika kita masih menggunakan nitrogen, salah satunya umbi akan pecah. Di mana logikanya jika umbi itu pecah, jika satu umbi itu ibaratnya satu umbi 1 on, kalau mecah jadi 2, itu logikanya jadi 2 on. Padahal itu salah. Jadi masih berat yang umbi tidak pecah, walaupun 1:2. Kok bisa seperti itu, Mas Gusman? Iya, karena tanaman kembali muda seratnya tidak sepadat yang tidak mecah. Karena yang tidak mecah itu seratnya benar-benar bisa padat. Biar ini dipahami oleh teman-teman, karena banyak keluhan dari teman-teman juga bahwasanya, Gus, ada penebas yang masuk ke lahanku padahal bawangku subur tapi tidak mau nebas. Katanya umbinya tidak bisa maksimal, umbinya pecah padahal tanamannya subur. Apa penebas itu salah? Tidak, penebas itu sudah benar, karena itu tonasenya tidak akan pernah dapat. Yang bisa mencapai tonase, maksimalnya tonase itu di mana di saat tanaman kita sudah masuki generatif, sudah 40 up, itu dia tidak mecah. Jadi kalau satu rumpun isinya 7 ya 7 saja, tapi kita maksimalkan untuk pembesaran pengumbiannya. Salah satu yang harus dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk membuat tanaman kita tidak kembali ke fase vegetatif, kita harus genjot kalium. Dan yang saat ini sedang tren kita menggunakan amino booster. Amino booster itu mencegah tanaman kembali ke masa vegetatif. Terus imbas yang lainnya, warna bisa merah merona, batangnya juga bisa besar, atau yang lagi viral saat ini, sak tebon. Jadi tidak membuat umbi itu pecah atau tanaman kembali ke masa vegetatif. Dan hal yang terpenting yang harus dipahami, jika tanaman yang terlalu vigor, ini saya anggap masuk kategori vigor, itu cenderung akan gampang terserang jamur walaupun musim kemarau. Apakah umur 47 HST masih bisa terserang jamur, Mas Gusman? Sangat masih bisa, karena jamur itu tidak mengenal usia. Jadi untuk teman-teman yang tanamannya sudah masuk 50, wah sudah aman, tidak dispray, itu salah. Penyepraian itu harus dilakukan benar-benar sampai pasca panen. Jadi besok mau dipanen, kalau saat ini masih ada serangan ulat umpamanya, wajib dispray karena imbasnya untuk kedepannya. Jika tidak kita spray, ulat itu ada yang terbawa pulang, ada yang tertinggal di lahan kita. Di saat ulat itu tertinggal di lahan kita, ulat itu akan menjadi pupa, nanti dia akan menjadi larva, dia akan kembali menjadi ngengat, dan dia akan meletakkan telurnya di lahan kita lagi. Dan itu benar-benar sangat riskan, resisten karena kebal. Jadi membuat lahan kita resisten. Yang paling bagus itu kita mau panen pun, kalau memang ada serangan jamur harus kita spray dulu.
Kalaupun ada hama juga harus kita spray dulu. Kita pindah biar terlihat, Gus, iku kursa anggon tok sing apik ora. Kita geser. Kita geser, guys. Mumpung kita ngajak adik-adik kita. Ya, kita geser. Dan ini tak kasih ilmu untuk adik-adikku semuanya. Ini ilmu yang tidak ada di Google. Tapi kayaknya tidak akan dilakukan oleh yang rawat, Mas Yanto ada di sana. Ini tidak ada di Google. Ini untuk menjadikan benar-benar super. Daun yang sudah tua, yang paling bawah ini bisa diambil, guys. Tujuannya untuk apa, Mas? Tujuannya untuk apa? Biar sirkulasi udara itu bisa masuk. Tanaman benar-benar sehat, terus tidak gampang terserang penyakit. Kenapa? Karena ini kalau sudah agak kering, layu, nempel di tanah, jika tanah itu terindikasi atau terinfeksi jamur, secara otomatis akan mengganggu pengumbian. Nah, ilmu ini gak ono Google, mbok golek ono Google, ya ora ono. Jadi perlu belajar dan terus belajar. Kenapa saya bilang kita itu benar-benar belajar itu harus punya sanatnya. Biar kita itu tidak salah kaprah. Saya bukan anti Google. Saya sering browsing di Google. Tapi kiblat saya bukan Syekh Googling. Saya punya guru yang benar-benar sanatnya itu jelas. Banyak guru Gusman Bojonegoro dari wilayah timur, penemu Jakaba, ada Abbas Junaidi Syahid. Dari Probolinggo ada Insinyur Ahmad Sahuri, dari Nganjuk ada Bapak Akad, ada Kang Yon, dari Sukoharjo ada Pak Haji Kadianto, dari Brebes banyak teman-teman di Brebes itu sebagai kiblatnya bawang merah. Jadi sesenior apapun kalau tidak mau belajar dia bakal tumbang. Sejunior apapun kalau dia tetap mau belajar dia akan bertahan. Tetap pada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosen tumindak becik. Ilmu itu luas, sementara pengetahuan kita sangat terbatas. Ilmu itu banyak versi, bisa kita dapat dari versi manapun, dari siapapun, dan dimanapun. Belajar tidak harus di bangku sekolah, belajar bisa di sawah. Jadi dimanapun kita belajar, kita niati ibadah. Jadi kemanapun kita pergi, kita itu ada manfaatnya. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk yang lainnya. Setuju? Setuju. Geser lagi. Yes. Biar tidak dibilang, oh hanya itu aja yang bagus. Enggak. Geser lagi ya. Karena ini sudah dipegang, kita jelaskan sekalian. Dawa gak apa ya? Ben paham. Os. Ini ada rumput, guys. Rumput ini karena tanaman sudah memasuki umur 47, apakah perlu dilakukan penyiangan? Tahu penyiangan? Matun, pintar. Tidak perlu. Kenapa? Jika ini kita cabut, ya, jika ini kita cabut, secara otomatis akan merusak akar tanaman bawang merah. Karena kedalaman dari akar rumput itu sama dengan akar bawang merah. Kalau melakukan penyiangan, Gus, usahakan umur 1 bulan lah, terakhir 1 bulan. Kalaupun banyak rumputnya, kalau melakukan penyiangan gunakan alat bantu. Semisal pakai gunting, pakai pisau, ya, jadi dia tidak harus dicabut ke akar-akarnya. Tapi saya juga harus menjelaskan juga imbas yang lainnya. Jika rumput ini kita biarkan berbunga seperti ini, maka kedepannya lahan ini akan tumbuh rumput yang luar biasa. Karena benih rumput ini akan tumbuh 1 tahun kemudian. Itu masih bisa tumbuh. Cara untuk mengatasinya, Gus, usahakan jangan sampai rumput itu keluar bunga. Semisal kita punya lahan, Gus, rumputnya banyak. Saya akan ngasih masukan. Usahakan rumput itu jangan sampai keluar bunga.
entah itu dicabut atau itu dispray menggunakan herbi. Yang jelas jangan sampai mengeluarkan bunga. Untuk 1 tahun ke depan Gus masih ada bibit-bibit rumput. Itu bibit-bibit rumput yang sebelumnya. Nanti masuk di 3 tahun itu lahan sampean insya Allah sudah akan bersih dari rumput. Gus setiap tahun ada rumput karena saya ngasih kompos. Nah itu beda lagi. Kalau kompos memang itu rumput bawaan dari kotoran hewan yang dari masing-masing tempat. Semisal kita contoh pisan. Semisal kita itu ngambil kotoran hewan yang sudah difermentasi dari Kabupaten Sukoharjo. Di Sukoharjo itu ternaknya itu makan rumput krokot. Nah kita sebar di lahan kita, otomatis nanti akan muncul krokotnya. Jadi untuk gulma itu bisa bawaan dari kotoran hewan dari tempat kita ngambil. Tapi sekarang ada kompos yang memang tidak akan muncul gulmanya karena untuk ternak itu biasanya tidak hanya makan rumput saja. Jadi ada yang makan daun-daun rambanan. Daun-daun rambanan ini apa ya? Dedaunan. Bukan rumput yang nyari dari lahan, bukan. Yang ambil dari daun-daunan itu guys. Itu tidak akan memunculkan gulma. Geser sekali lagi Cup. Oke gas. Ben ketok ngono Cup, nek kabeh tandurane ya apik. Ori John. Ben gak gedab, Bruce. Ori. Oke. Cukup ya. Terlihat bagus semuanya. Terus nanti kita juga akan membuat konten lagi. Jadi akan kita fullkan di sini. Untuk sementara cukup. Nanti kita lanjut di season selanjutnya. Gak usah penutupan Cup yang kudu lanjut. Oke. Ngene Mas. Ngene Bib. Mumpung kene Bib.